Shalom saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Yuni. Saya akan memaparkan mengenai simbol liturgi. Yang saya paparkan adalah mengenai gestur doa. Kita dapat memahami dalam keagamaan, simbol dapat dipahami sebagai tanda lahiriah atau tanda indrawi, di mana yang digunakan untuk mengungkapkan atau menerangkan kenyataan yang ilahi. Tanda simbol atau tanda lahiriah itu dapat berupa tentang benda hidup, benda mati, ataupun dengan gestur. Oleh karena itu, saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang gestur doa. Gestur doa memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, merentangkan tangan. Gestur ini merupakan salah satu cara berdoa yang dilakukan oleh orang pada zaman dahulu. Sebelum kekristenan, orang Israel menggunakan gestur ini ketika berdoa di Bait Allah. Gestur berdoa ini juga dipraktikkan oleh orang para rasul. Kemudian, orang perdana mengadopsi kebiasaan ini dalam berbagai kebiasaan doa mereka. Sikap doa demikian melambangkan suatu pola batin dari seorang manusia yang telah dibebaskan dari dosa dan menjadi putra-putri Allah yang bebas. Dan oleh karena itu, ia dapat mengangkat pandangan dan tangannya kepada Bapa. Gestur merentangkan tangan ini hanya dapat dilakukan oleh imam pada saat perayaan Ekaristi. Kemudian, gestur yang kedua adalah gestur berlutut. Gestur berlutut melambangkan suatu pancaran perasaan rohani yang mendalam. Hal ini diinspirasikan oleh sikap Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Santo Stefano yang berlutut pada saat kemartirannya juga melambangkan bagaimana dengan gestur berlutut ini. Lalu selain itu, berlutut merupakan sikap penghormatan kepada Allah, terutama dalam menjalankan devosi ataupun doa pribadi. Hal ini diinspirasikan oleh pernyataan Santo Paulus yang berkata, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi, dan menerima namanya." Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki tata perayaan Ekaristi, kita juga terlebih dahulu berdoa. Kita juga dapat berdoa menggunakan dengan cara gestur ini, yaitu gestur berlutut. Lalu gestur yang terakhir ataupun yang ketiga adalah gestur tangan terkatup. Gestur ini lahir pada abad pertengahan, yang ketika itu dalam tatanan sosial berlaku ataupun feodal, dianggap sebagai suatu bentuk kehormatan dan penyerahan diri dari bawahan kepada atasannya. Ketika seorang bawahan ingin menyerahkan dirinya kepada atasannya, maka bawahan itu akan membuat gestur ini, ataupun yang namanya gestur dengan tangan terkatup, yang dimana akan menerima penyerahan di bawahan dengan memegang kedua tangan yang tertutup dari bawahannya. Dalam perayaan liturgi, tata gerak ini ketika digunakan dalam perayaan ibadat, menggunakan penghormatan sekaligus penyerahan diri manusia kepada Allah. Saudara-saudari, gestur tangan terkatup ini tidak hanya dalam hal itu saja, namun bisa juga kita melakukannya tangan terkatup ini pada saat kita masuk ke perayaan Ekaristi, yaitu doa syukur agung, yang dimana kita akan mengatupkan tangan pada saat kita hendak menghormati tubuh dan darah Kristus saat diangkat oleh imam. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai tentang gestur doa. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Horas.